Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa bersua di Sohwatul Ahyar Channel. Di kesempatan ini kita akan mencoba membahas masalah zakat profesi. Memang zakat profesi ini zakat kontemporer ya. Kalau di klasik-klasik itu tidak ada, tapi di fikih modern itu baru dibahas. Jadi zakat profesi itu dikeluarkan yang pertama kalau penghasilan kita dalam 1 tahun itu sudah mencapai nisab. Nisab itu batas minimal. Batas minimalnya menurut para ulama adalah 85 gram emas. Itu dalam 1 tahun. Tetapi kalau kurang, maka kita tidak bisa mengeluarkan zakatnya. Belum wajib untuk mengeluarkan zakatnya. Contohnya begini, ada seorang PNS atau ASN, itu penghasilannya dalam 1 bulan, misalnya di total semua itu 5 juta. Sedangkan harga emas misalnya dalam 1 gramnya itu 1 juta. Maka 85 gram emas itu harganya adalah 85 juta. Nah, PNS ini tadi dalam 1 bulan penghasilannya 5 juta, kemudian dalam 1 tahun 12 bulan yaitu sekitar 60 juta. Berarti dia belum wajib zakat. Bagaimana jika PNS ini ingin mengeluarkan zakat? Ya belum wajib, nggak bisa. Tapi kalau dia mau bersyukur, maka dia bisa mengeluarkan yang namanya infak atau sedekah. Jadi bukan zakat profesi atau zakat malnya. Contoh yang kedua, misalnya ada seorang ASN atau PNS itu penghasilan 1 bulan di total semuanya itu ada 10 juta. Sehingga 1 tahun penghasilannya total adalah 120 juta. Sehingga sudah melebihi nisab, maka dia sudah berkewajiban untuk mengeluarkan zakat profesi atau zakat malnya tadi. Besarnya berapa? 2,5% dari 120 juta tadi. Nah, itu baru dikeluarkan pada saat sudah 1 tahun. Tapi umumnya biasanya orang mengeluarkan zakat itu menjelang Idul Fitri seperti gini nih. Nah, apabila dia mau mengeluarkan 1 tahun pas haulnya, dalam 1 tahunnya, maka bisa. Tapi kalau misalnya PNS ini karena gajinya sudah rutin ya, sudah pasti tiap bulan dapat 10 juta gitu terus, maka dia bisa mengeluarkan zakatnya itu tiap bulan. Kalau sudah mengeluarkan zakatnya tiap bulan dan diniati zakat, ini yang perlu diingat, tiap bulan dia mengeluarkan 2,5% dari penghasilannya dan diniati zakat, maka di akhir tahun atau bila sudah 1 tahun nanti dia tidak perlu lagi mengeluarkan zakatnya. Jadi cukup tiap bulan tadi. Tapi perlu diingat diniati zakat. Tapi kalau dia syukur pokok mengeluarkan 2,5% tiap bulan tanpa diniati zakat, maka di akhir tahun dia harus mengeluarkan zakat profesinya. Itu bedanya. Kemudian apakah full gaji kotor ataukah harus dikurangi dengan kebutuhan? Ini ada dua. Yang paling bagus yaitu langsung gaji kotornya, jadi 10 juta tadi. Itu langsung dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau dikeluarkan dengan kebutuhan dan misalnya hutang-hutangnya tiap bulan, itu juga tidak masalah. Misal gini, yang tadi penghasilan 10 juta, kebutuhan tiap bulan untuk belanja, untuk sekolah, misalnya untuk perjalanan transport ke kantor, itu misalnya eh, totalnya 5 juta. Dan dia punya angsuran hutang misalnya 2 juta. Sehingga total pengeluarannya tiap bulan yang pasti itu sekitar 7 juta. Sehingga dia hanya bisa men-save dari gaji tadi cuma 3 juta. Nah, kalau dia menghitung dari sini, maka 3 juta dikalikan 1 tahun, berarti 3 kali 12. Hanya 36 juta, maka dia tidak wajib untuk berzakat profesi. Itu bedanya. Jadi, kalau mau gaji kotornya itu tadi tanpa dikurang-kurangi, itu sangat bagus, lebih afdol. Tapi kalau dia mau mengurangi juga dari kebutuhan juga tidak masalah. Itu tergantung kembali kepada masing-masing individunya. Demikian penjelasan singkat mengenai zakat profesi. Mudah-mudahan ada manfaat bagi
sahabat Syafatul Asyar sekalian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.